Halo, selamat pagi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Marta Kurniasari, NIM 120220148 dari TPB 52 Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Saya akan menjelaskan program yang sudah saya buat sebagai bentuk penyelesaian tugas pengantar komputer dan software 2 tahap persiapan bersama Institut Teknologi Sumatera. Untuk yang pertama yaitu program dengan topik fisika, yaitu mengenai frekuensi dan menentukan jenis bunyi. Sebelum itu, untuk konsep dari frekuensi itu sendiri akan saya tampilkan setelah ini. Jadi berdasarkan rumus cepat rambat gelombang V F dikali lambda, maka rumus dari frekuensi sendiri itu adalah cepat rambat dibagi dengan lambda atau panjang gelombang. Dari nilai frekuensi yang telah didapatkan, maka akan bisa disimpulkan jika frekuensinya kurang dari 20 Hz, maka gelombang infrasonik. Jika frekuensinya di antara 20 hingga 20.000 Hz, maka gelombang audiosonik. Jika frekuensi gelombangnya di atas 20.000 Hz, maka gelombang tersebut adalah gelombang ultrasonik. Untuk program mengenai frekuensi, saya menggunakan array dengan ukuran 5. Jadi untuk menyimpan data lambda, V, dan F menggunakan array, menggunakan float karena nilai lambda, V, dan F nantinya mungkin akan bernilai desimal. Setelah itu perulangan for, ini adalah perulangan di mana data akan berulang sebanyak 5 kali karena dimulai dari 0 dan diakhiri kurang dari 5, jadi diakhiri di 4. 0, 1, 2, 3, dan 4. Menggunakan perulangan for karena perulangan for adalah perulangan yang dapat diatur untuk berakhir sebanyak yang diinginkan. Setelah itu ada percabangan if. Ini adalah percabangan if, di mana jika frekuensi kurang dari 20, maka Cout-nya gelombang infrasonik. Jika frekuensi lebih dari sama dengan 20 dan frekuensi kurang dari sama dengan 20.000, maka outputnya gelombang audiosonik. Jika tidak kedua-duanya atau lebih dari 20.000, maka disebut gelombang ultrasonik. Ya, ini adalah tampilan ketika program dijalankan. Masukkan nilai lambda, saya coba masukkan lambdanya 20. Nilai cepat rambat gelombangnya saya akan coba 200.000. Maka frekuensinya adalah 1000 Hz, 10.000 Hz, termasuk dalam gelombang audiosonik karena dia di antara 20 hingga 20.000. Nah, jadi tampilan seperti ini, data ke-1 akan terus berulang sampai pada data ke-5, data ke-1, data ke-2, data ke-3, ke-4, dan ke-5. Ya, jadi ini setelah saya selesai mengisi sampai pada data ke-5, maka program akan berakhir di data ke-5. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai flowchart dari program menghitung frekuensi dan menentukan jenis bunyi ini. Ya, jadi ini adalah tampilan dari flowchart program mengenai frekuensi. Ada array, setelah itu ada perulangan for, I sama dengan 0 to 4. Jadi I sama dengan 0 sampai I sama dengan 4. Setelah itu ada percabangan if, dimana jika frekuensi kurang dari 20, jika pernyataannya benar maka outputnya gelombang infrasonik. Jika pernyataannya salah, maka ada dua kemungkinan, apakah frekuensi tersebut di antara 20 sampai 20.000. Jika benar, maka outputnya gelombang audiosonik. Jika pernyataannya salah, maka outputnya gelombang ultrasonik. Ini adalah tampilan ketika flowchart dijalankan. Akan ada output sebagai judul menghitung frekuensi dan menentukan jenis bunyi. Data ke-1, masukkan nilai lambda. Saya akan coba masukkan nilai lambdanya 2 meter. Nilai cepat rambatnya saya akan coba 23,2. Maka frekuensinya adalah 11,6, termasuk dalam gelombang infrasonik karena kurang dari 20.
maka akan muncul data kedua sampai dengan data kelima karena programnya akan berulang sebanyak 5 kali. Ini sudah sampai pada data kelima, saya sudah mengisi dari data kedua, 3, 4, dan 5. Dan setelah sampai di data kelima, maka sudah tidak bisa memasukkan input lagi karena program sudah berakhir. Ya, jadi itu adalah penjelasan dari program mengenai frekuensi dan flowchartnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan program tentang termokimia. Untuk program yang kedua, yaitu tentang termokimia mencari nilai delta H dan menentukan jenis reaksi. Delta H rumusnya adalah min Q per mol. Untuk mol sendiri dapat dicari dengan membagi massa dengan massa atom relatif atau M per Mr. Jika delta H ini bernilai negatif, maka reaksinya eksoterm karena dia melepaskan kalor. Dan jika delta H-nya positif atau lebih dari 0, maka reaksi tersebut menyerap kalor. Ini adalah program dari menghitung perubahan entalpi dan menentukan jenis reaksi, di mana dalam program ini nanti saya ingin programnya memberikan output seperti ini, masukkan nomor data yang ingin diketahui jenis bunyinya. Jadi pembuat program diarahkan untuk memasukkan nomor data yang akan dicari jenis reaksinya. Jadi misal ingin mencari jenis reaksi pada data kedua, maka memasukkan 2. Setelah itu maka akan muncul data keberapa, kalau reaksinya berapa, molnya berapa, perubahan entalpinya berapa. Nah, untuk yang pertama ada array. Ini adalah array dengan ukuran 5. Menggunakan float karena nilai Q, M, Mr, N, dan delta H nantinya akan bernilai desimal ataupun Q juga dapat bernilai negatif. Setelah itu ada perulangan for, di mana batasnya adalah I sama dengan 0 dan I kurang dari 5. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Setelah itu untuk mencari mol, maka rumusnya adalah massa dibagi dengan Mr. Untuk mencari delta H, maka rumusnya adalah min Q dibagi dengan mol. Mol didapatkan dari perhitungan sebelumnya. Lalu yang bagian ini tadi sudah saya jelaskan. Lalu ada perulangan if jika delta H kurang dari 0, maka outputnya reaksi eksoterm atau bernilai negatif. Jika dia tidak kurang dari 0 atau lebih dari 0, maka outputnya adalah reaksi endoterm. Saya akan coba jalankan programnya. Ya, ini adalah tampilan ketika program dijalankan. Masukkan nilai kalor reaksi. Nilai kalor bisa saja bernilai negatif, maka saya akan memasukkan nilai kalornya min 90,3. Setelah itu nilai massa saya akan buat 0,3 gram. Untuk massa atom relatif saya akan coba masukkan 43, maka akan diketahui nilai molnya yaitu 0,006 sekian-sekian, dan besar perubahan entalpinya adalah 12.943. Dia bernilai positif karena kalornya negatif, sedangkan rumusnya tadi min Q per N. Min dikali min 90,3 adalah plus 90,3 dibagi dengan molnya 0,006 sekian-sekian, maka hasilnya adalah 12.943. Ya, jadi ini saya sudah selesai mengisi sampai pada data kelima. Maka dia memberikan output, masukkan nomor data yang ingin diketahui jenis reaksinya. Maka saya akan coba masukkan 5 karena saya ingin mengetahui jenis reaksi data kelima. Maka dia akan kembali menampilkan kalau reaksi dari data kelima, menampilkan mol dari data kelima, menampilkan perubahan entalpi dari data kelima, lalu juga menampilkan jenis reaksi, yaitu reaksi eksoterm karena delta H-nya minus. Selanjutnya adalah penjelasan flowchart dari program menghitung
perubahan entalpi dan menentukan jenis reaksi. Di sini ada array dengan ukuran 5. Setelah itu ada perulangan for i sama dengan 0 sampai 4. Lalu setelah itu ada percabangan if, dimana jika delta H kurang dari 0, jika pernyataannya benar maka reaksi exotherm. Jika pernyataannya salah, outputnya reaksi endotherm. Jadi ketika program ketika flowchart dijalankan maka tampilannya akan seperti ini. Diarahkan untuk memasukkan nilai dari kalor. Kita akan coba memasukkan min 8,4. Setelah itu nilai massa saya akan coba masukkan 0,2 gram. Nilai dari massa atom relatif 23. Maka nilai molnya 0,008 sekian-sekian. Besar perubahan entalpinya 966, positif karena kalornya tadi negatif. Lalu akan lanjut sampai data kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Jadi setelah selesai mengisi sampai pada data kelima, maka flowchart ini akan memberikan output untuk memasukkan nomor data yang ingin diketahui jenis reaksinya. Maka saya akan coba memasukkan 5 karena saya ingin mengetahui jenis reaksi dari data kelima. Maka dia akan kembali menampilkan kalor reaksi, menampilkan kembali mol, menampilkan kembali perubahan entalpi, dan juga menampilkan jenis reaksinya yaitu reaksi exotherm. Ya, sekian video presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, selamat pagi, semoga bermanfaat.